Dan semoga Allah juga memberikan kekuatan taufik pertolongan supaya kita bisa memanfaatkan ilmu ini. Karena ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita juga mensyukuri setiap langkah yang Allah berikan itu adalah kenikmatan. Ibu melangkahkan kaki dari rumah ke sini adalah suatu kenikmatan bagi yang menikmati. Tapi saya insya Allah yakin ibu menikmati. Kenapa? Karena kalau tidak dinikmati, langkah yang kita langkahkan itu nggak berkah. Tidak dinikmati gitu. Jadi seakan-akan kepaksa juga gitu. Atau gimana? Tapi kalau kita sampai rasa nikmat gitu, baru mau pakai baju aja, aduh, masya Allah mau datang ke majlis taklim. Di mana aja majlis taklimnya? Nggak mesti harus di sini. Dinikmati setiap langkah. Kita menikmati langkah demi langkah yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Kita menikmati setiap detik yang berdetak di jantung kita. Kita menikmati setiap waham, pikiran-pikiran yang Allah karuniakan ke dalam diri kita. Kita nikmati, Bu. Jadi kalau orang yang ingin ditambah nikmatnya oleh Allah, satu langkah yang dia langkahkan dari rumah ke sini atau dari sini kemana saja kita nikmati, maka yang akan diberikan oleh Allah adalah penambahan kenikmatan. Jadi Allah itu sangat-sangat tidak suka dengan orang yang tidak menikmati apa yang dihadirkan kepada diri kita. Seperti kita lagi aduh, badan pada pegel-pegel banget sih, anak-anak juga nyebelin, suami apalagi yang gak ngasih uang jajan, uang makan, aku tuh semuanya ini. Itu artinya dia tidak menikmati setiap detik, setiap langkah, setiap detak jantung yang dihadirkan oleh Allah. Ibu, ketika Allah memberikan sesuatu kenikmatan kepada seseorang, kemudian orang itu ngeluh terus, bagaimana Bu perasaannya? Kalau seandainya kita nih ya, kita kasih sesuatu kepada orang ini, kita tahu orang ini butuhnya ini, kita lebih pintar daripada dia gitu, lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya dan sebagainya. Ketika kita kasih, dia ngomel-ngomel, bagaimana kita Bu? Perasaannya jengkel kan, tidak suka. Apakah akan kita tambah lagi pemberiannya? Nggak bakalan. Kita nggak tahu ya tentang manusia lemah ya. Tapi ketika kita tahu sebagian aja, udah kita lepas. Kita nggak bakalan nerusin lagi membantu dia, menolong dia dan sebagainya. Begitupun Allah Bu. Ketika kita dihadirkan satu masalah oleh Allah, kemudian masalah maupun nikmat, tapi kita menganggapnya itu bukan nikmat gitu. Padahal itu langkah itu luar biasa bisa jalan. Kita lagi berbicara tentang apa yang dihadirkan oleh Allah gitu. Ketika kita menikmati setiap langkah, setiap desahan napas, setiap detakan jantung yang bergerak di dalam diri kita, kita nikmati semua. Masya Allah Bu, itu Allah senangnya luar biasa. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, ditambah nikmatnya Bu. Bu Vila, saya dikasih nikmat oleh Allah, saya bersyukuri banget. Tiba-tiba sakit, katanya ditambah nikmatnya. Nah ini yang dibahas di majlis taklim kita ini, yang saya suka sampaikan, bahwa sakit itu bukan berarti suatu kehinaan, Ibu. Sakit pun itu bisa jadi suatu kemuliaan. Betul nggak Bu? Kalau kita sudah menikmati apa yang dihadirkan oleh Allah, sakit akan menjadi suatu kemuliaan. Kesusahan akan menjadi sesuatu yang lebih meyakinkan kita kepada Allah. Betul. Tadi saya mendengar dari Bu Muslimah, Masya Allah ya, saya sedih melihat bapak saya tersiksa, sangat tersiksa dan sebagainya. Ibu sebagai anak yang solehah, saya tahu ibu bisa solehah, khususnya Bu Muslimah yang sedang dikasih ujian oleh Allah karena rasa sayang kepada orang tua. Tapi ingat Bu, ketersiksaan orang tua kita ini adalah pembersih dosa-dosa beliau. Satunya pembersih. Kenapa?
Kata Allah di dalam hadis Rasulullahnya, ketika Allah mencintai seseorang, Allah akan membersihkan dosa-dosa orang itu sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Dengan apa dibersihkannya dosa itu? Dengan musibah, dengan sakit. Jadi kalau kita melihat orang tua kita, saudara kita, orang terdekat kita sakit, kita doakan, ya Allah, jadikan sakitnya ini menjadi penggugur dosa, pembersih dari silap dan salahnya beliau, dan pengangkat derajatnya. Tidak ada yang tidak sia-sia Bu dari sakitnya ini. Kalau guru saya mengatakan begini Bu, daripada ketika kalian dikasih sehat oleh Allah, tiba-tiba diangkat ajalnya tanpa ada pembersih dosa, lebih baik sebelum meninggal dikasih sakit. Kita kan suka begini, ya Allah jangan deh saya akan nanti kalau meninggal nyusahin orang lain, jangan kasih sakit, saya pengen mudah dia meninggal. Itu tuh doa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Boleh kita berdoa tidak menyusahkan orang lain, boleh Ibu, tapi jangan, ya Allah jangan deh saya dikasih sakit yang lama, jangan deh ya Allah dikasih sengsara, jangan deh ya Allah jadi menyusahkan orang-orang sekitar saya pengen meninggalnya itu mudah Bang. Emang dengan meninggal mudah itu akan jadi husnul khotimah? Enggak apa? Belum tentu. Justru kalau melihat konteks hadis Rasulullah tadi, ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan membuat dia bersih sebersih-bersihnya sampai dia masuk ke dalam liang lahat. Ibu pilih mana? Bu Fira, saya nggak pengennya sih, nggak pengen sakit, dosanya diampuni, bersih, masuk kubur, masuk surga. Enak banget ya Bu ya. Jadi artinya gini Bu, dalam sikapi kehidupan ini, orang sakit belum tentu dia sedang Allah benci sama dia. Justru mungkin ketika orang itu diberikan kesusahan, kemelaratan, sakit yang berkepanjangan, bisa saja itu adalah bagian dari Allah sayang sama orang itu. Karena Allah ingin membersihkan dia. Ingin ketika menghadap Allah itu sudah bangga bahagia. Jadi kalau suami saya sakit ya, biasanya kalau ibu-ibu ya, ada bukan ibu di sini ya, suaminya sakit-sakitan. Ini suami sakit-sakitan mulu, kan gitu kan, ada yang begitu ya Bu ya. Terus istrinya kitanya kebetulan sehat gitu. Sakit-sakit mulu sih, kenapa sih? Mungkin gini-gini, jadi malah drop gitu si suami itu. Karena apa? Bukannya diberikan satu motivasi gitu ya. Keyakinan dekatkan kepada Allah, malah dibentak-bentak, dimaki-maki, dimarah-marahin. Ibu tahu sendiri kan, biasanya suami suka lebih tua daripada kita ya. Jadi yang duluan sakit-sakitan siapa? Kebanyakan. Dan seorang laki-laki itu kenapa lebih banyak sakit-sakitan? Karena dia lebih banyak kurang gerak daripada seorang istri. Istri itu dari bangun tidur sampai tidur lagi gerak terus. Iya Bu, bener gak? Iya. Lebih sehat perempuan. Ibu lebih banyak janda perempuan apa duda laki-laki? Janda. Itu udah jadi survei tuh Bu. Bener gak Bu apa yang kata saya bilang? Iya. Ketika suami ditinggal istrinya, yang lebih kuat si istri ditinggal suami atau suami ditinggal istri? Istri ditinggal suami. Suami mah baru sebulan ditinggal istrinya udah lara kiri kanan, nggak tahan. Tapi kalau seorang istri luar biasa, ditinggal suaminya setia sampai mati. Banyaknya begitu ya Bu. Maaf ya Bu ya, yang sudah ditinggal suami kemudian dapat pengganti yang baru. Punten gitu. Ini kita berbicara tentang kenyataan hidup. Artinya apa? Saya lupa tuh. Apa tadi ya? Selain itu berbicara apa tadi Bu? Iya. Jadi ketika sesuatu menimpa seseorang, kita kan berbicara. Saya jadi ingat Bu Musliha ya. Guru saya begitu Bu.
Jadi si istrinya ini punya kakaknya divonis kanker stadium 4, sudah tidak bisa disembuhkan lagi. Akhirnya karena merasa mau dipanggil oleh Allah, benar-benar dia dekatkan dirinya kepada Allah dan dia mohon ampun dan minta maaf kepada seluruh manusia yang pernah dia temui. Ih, keren banget, saya bilang Masya Allah. Pulang kampung, sekampung dikelilingi, minta maaf mungkin saya pernah punya salah waktu kecil dan sebagainya, terus aja Bu, Masya Allah itu. Apa yang terjadi? Sembuh. Nggak jadi. Emang yang punya kuasa Allah, bukan manusia ya Bu ya. Yang punya kuasa Allah ini udah kita harus tambah yakin gitu. Terus apa yang terjadi di situ? Kenapa keluarga terdekatnya tidak terlalu merasa sedih, justru yang sedih orang-orang luar? Karena pengetahuan yang membuat seseorang menjadi tenang. Pengetahuan. Karena bagi orang-orang yang tenang tadi, melihat seseorang tersiksa itu bukan kehinaan, itu bukan suatu yang menistakan, tapi justru itu adalah bagian dari kasih sayang Allah dan hidup kita senang. Justru yang lebih penting adalah ketika kita meninggal dirahmati oleh Allah, kemudian di dalam kubur kita sudah dibersihkan oleh Allah. Jadi ibu kalau sakit itu jangan takut. Jangan takut, aduh saya kalau sakit gimana? Itu tuh Allah lagi sayang sama kita, lagi dibersihkan dosa-dosa kita. Kan kata Nabi, sampai Allah itu suka dengan seseorang sampai dia benar-benar bersih ketika masuk ke liang lahat ke dalam kubur. Itu ketika Allah suka. Jadi bagaimana caranya? Biasanya Allah kasih dia sakit. Coba bayangin Bu, belum bertobat, tiba-tiba lagi duduk-duduk enak-enak, lagi makan-makan, dipanggil oleh Allah, gitu ya. Biasanya masih numpuk, mending yang mana? Tapi doanya jangan begitu Bu, ya Allah berikan saya sakit, enggak. Jadi doanya bagaimana? Doanya, ya Allah berikan saya kehidupan yang bermanfaat buat orang lain. Dan jadikan ketika ajal menjemput saya, engkau merahmatinya. Artinya Allah ridho ketika kita meninggal, kita husnul khatimah. Masya Allah. Jadi kalau lagi duduk-duduk banyak doa seperti itu ya. Ya Allah jadikan hidup saya bermanfaat. Kemudian ketika engkau memanggil hamba ini, hamba dalam keadaan dirahmati. Artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wala, dan jangan ada yang arti ya Arabnya kan, ya Allah mudah-mudahan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah kehidupan kami dengan khotimah, dengan penutup yang baik. Penutup yang baik itu artinya dirahmati, disayang oleh Allah. Allah ridho dengan kita. Wala takhtimu bisu'il khatimah, dan jangan kau tutup kehidupanku dengan penutup yang buruk. Penutup yang buruk itu begini Bu, mungkin kita belum diampuni dosa-dosa kita. Mungkin ketika kita meninggal tuh dalam keadaan maksiat kepada Allah. Maksiatnya mungkin bukan mencuri, berzina dan sebagainya, tidak. Mungkin ketika kita punya suami, kita sedang ada masalah dengan suami lagi nggak ridho sama kita, atau mungkin kita sedang zalim dengan anak kita, atau mungkin kita sedang ada slack dengan saudara kita, dengan tetangga kita masih ada dendam, kita masih ada perasaan benci dan sebagainya. Ini kan husnul khotimah. Tapi kalau kita dirahmati oleh Allah, itu diangkat semua, nggak ada itu rasa seperti itu. Baik semua hubungannya ketika kita mau meninggal dunia. Nah itu mudah-mudahan untuk ayahanda Ibu Muslihat sebagai penggugur dosa ya, pembersih dari segala khilaf dan salahnya, dan sebagai pengangkat derajatnya kemudian hari ketika masih alhamdulillah masih sehat kan sekarang,
Iya. Sudah bisa duduk. Iya. Sekarang tuh sudah diampuni dosanya ibu. Kalau telepon beliau, kan orang yang bersih itu doanya cepat. Katakan kepada ayahanda kita atau ibu bunda kita, ibu doakan kami. Nah, terus kalau bisa ngobrol-ngobrol, kemarin habis sakit, alhamdulillah itu anugerah dari Allah sebagai pembersih atau gimana gitu. Doanya makin kuat didengar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tua kita seandainya dia belum punya pengetahuan tentang itu, maka dia akan semakin kuat mendoakan putra putrinya. Karena peluang untuk diterima dan diijabah doanya, peluangnya lebih besar setelah sakit daripada sebelum sakit. Jadi itu anugerah yang luar biasa. Jadi sekarang kita tidak mengatakan Allah nggak adil, tidak mengatakan kesel, tidak mengeluh kepada Allah ya ketika siapapun dari kita dihinggapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau sudah tahu ilmunya, betul ya Bu ya? Insya Allah nggak ada lagi keluhan dan sebagainya. Kemudian oleh karena itu kita selalu mensyukuri apa yang Allah hadirkan, baik itu kelihatannya buruk di mata manusia maupun hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat beserta salam juga semoga tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selesai hari ini. Kalau kita berbicara kemarin bahwa untuk meruntuhkan kesombongan seseorang, perbuatan maksiat seseorang, ketika Allah mencintai orang tersebut, maka Allah akan menghancurkan kesombongannya dengan ditimpakan berbagai macam musibah. Yang kemarin itu begitu ya Bu ya. Jadi ada orang nih sombong, merasa serba bisa, merasa serba hebat, merasa serba kecukupan. Biasanya kan orang yang dipenuhi dengan kecukupan dan sebagainya itu peluang untuk lupa sama Allah itu besar, dan peluang untuk merasa dihargai besar di hadapan manusia. Biasanya begitu Bu. Saya udah cukup ini, saya udah ini, saya udah itu. Dan kadang-kadang peluang untuk menyakiti manusia pun lebih mudah. Kalau orang punya kekuasaan, kalau orang punya uang, kalau orang punya jabatan, nah, peluang untuk menyakiti, tergelincir pun mudah sekali. Nah, bagaimana ketika Allah suka dengan orang seperti ini? Maka Allah akan gelincirkan dia. Digelincirkan Bu, dengan apa? Biasanya dengan sakit, dengan musibah, dengan apa? Yang kemarin contohnya ada seorang yang kaya raya, punya jabatan dan sebagainya, dikasih stroke, baru dia ngerasain, ya Allah ternyata tahu tuh di situ tuh kelihatan kesalahan-kesalahan dia. Kemudian sudah yang kemarin, jadi ketika Allah mencintai seseorang yang posisinya lagi maksiat kepada Allah, sombong dan sebagainya, Allah kasih ujian. Yang selanjutnya Yang selanjutnya itu tandanya ya Bu ya, kalau orang sedang dalam kondisi maksiat itu artinya dia sedang ditolong oleh Allah. Sedang ditolong itu sebetulnya Bu sama Allah. Jadi kunci dari orang yang bertawakal itu kepada Allah adalah ketika seseorang benar-benar merendahkan dirinya, merasa tidak mampu, merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tidak memiliki kehebatan apa-apa. Maka ketika kita melepaskan ego kita gitu Bu, ego kan itu hawa nafsu kita ya, pengen disanjung, pengen dihormati, pengen disayangi, pengen dihargai dan sebagainya dengan manusia gitu ya. Kemudian ketika kita
eh, fokus kita dengan perasaan kita itu kuat gitu, maka di situ kunci untuk ditolong oleh Allah itu sangat jauh. Kunci untuk ditolong sama Allah itu sangat jauh. Kenapa? Allah itu akan menolong seseorang kalau orang itu bertawakal. Orang bertawakal itu seperti ini. Kita kan suka ya mengulang-ulang saya ini. Karena bagi saya harus sampai greget kena gitu Bu. Tawakal itu. Kalau orang bertawakal itu begini Bu. Jabatannya dilepas. Merasa hebatnya dilepas. Merasa mampunya dilepas. Merasa kalau seorang istri, saya kan harus disayangi sama suami, lepas. Jangan ada perasaan itu merasa. Keakuan, keangkuhan harus dilepas. Ketika itu semua lepas, ya Allah, saya hanya berharap disayang sama Allah, diakui sama Allah. Ya apalagi tadi kalau sama suami, dihargai sama Allah. Terserah suami mau menghargai, mau menyayangi, mau memperhatikan, terserah. Jadi kalau orang ditolong sama Allah itu, orang yang benar-benar ditolong sama Allah, dia lepaskan itu Bu. Perasaan-perasaan itu terhadap makhluk itu dilepaskan. Bisa dipahami gak Bu? Saya takutnya Ibu gak paham ya. Iya, jadi seperti budak ya. Dulu saya bilang bahwa orang yang bertawakal itu harus seperti budak. Budak itu kan tidak punya kekuasaan. Kalau ada orang kita dijadiin budak, kata si majikannya tengkurap kan begitu. Kata si majikannya lari gitu kan? Itu enggak kalau budak. Kata si majikannya kamu kerja di dapur bagian ini budak banyak. Semuanya kan nggak ada yang protes. Enggak, saya maunya yang ini saya nggak mau tengkurap, saya maunya berdiri ya. Nggak ada yang begitu kan seorang budak. Nah kalau ingin ditolong oleh Allah, jadilah kita seperti budak di hadapan Allah, merendah, nurut gitu Bu. Lepaskan itu perasaan hebat, perasaan ego, perasaan saya ini yang lebih banyak nyari duitnya daripada suami. Kan ada istri yang lebih banyak nyari duit ya. Ini tuh emang ditakdirkan oleh Allah saya seperti ini. Ini tuh dititipkan oleh Allah. Suami pun titipan Allah. Apa yang harus kita itu kalau pengen ditolong dalam kehidupan masalah-masalah kita, lepaskan ego kita Bu. Ya Bu, bila saya itu punya masalah ya dengan anak saya kok selesai. Kenapa ada seseorang punya masalah dengan suaminya nggak selesai. Saya belajar, kemudian saya merenungi, saya mengutip kata-kata para ulama. Karena dia belum melepaskan egonya dia. Yang ego itu seperti apa ya Bu bilangnya? Jadi masih merasa, jadi perasaannya ini masih disimpan di dalam hatinya. Perasaan apa? Perasaan kesel, perasaan sebel, perasaan masih saya kan masih begitu, saya begitu saya. Jadi Allahnya itu masih sebatas ya Allah tolong saya ya Allah, tapi di dalam lubuk hatinya belum dilepaskan untuk perasaan egonya itu Bu. Ini memang agak sulit Bu, karena ini kajiannya saya lebih ke tasawuf ya. Tapi emang ini harus kita pelajari Bu, supaya kita yakin sama Allah. Kalau cuma pengetahuan di datar-datar saja, itu mengenal Allahnya kurang begitu cepat gitu. Jadi gitu. Jadi kalau ada orang dikasih ujian itu melulu. Allah menginginkan ketika seseorang dikasih ujian gak kelar-kelar, itu tuh supaya babak belur. Bisa dipahami Bu? Ini kan kita dikasih ujian sama Allah ya. Suami itu selingkuh aja gitu. Contohnya ya Bu, di sini nggak ada yang selingkuh. Selingkuh. Padahal kita udah sholat, kita udah ngaji, kita udah doa. Kenapa masih?
Padahal kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu, berarti belum. Kalau gak kelar-kelar masalahnya. Masalah bisa kelar itu bukan berarti si suami kembali kepada kita. Masalah bisa kelar, suaminya masih tetap seperti itu, tapi hati kita sudah lapang. Ada jalan solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan dilihat seperti itu, Bu. Jadi, suaminya ini, jangan-jangan tuh istrinya begini. Jangan suka menjustis orang itu jahat gitu, Bu. Ya. Bisa saja emang masalahnya nggak kelar, padahal dirinya sudah lapang, sudah sabar, sudah ikhlas dan sebagainya di mata Allah. Kemudian apa yang membuat secara kacamata biasa aja ya, kenapa masalah itu nggak selesai-selesai? Allah tuh menginginkan dia babak belur. Kalau seseorang sudah babak belur, biasanya baru dia akan pasrah. Betul nggak, Bu? Kalau udah babak belur pasrah. Iya, jangan sampai nunggu kita babak belur, Bu. Itu pelajarannya. Kita itu kenapa ya? Masih enjoy aja, masih begitu-begitu aja nih dalam kehidupan kita. Berarti masih ada yang salah dengan diri kita. Allah belum nolong secara sempurna. Kenapa? Karena Allah bikin dia babak belur dulu, hancur-hancuran dulu. Baru kalau udah hancur tuh baru dia, ya Allah bagaimana ini kan kuat tuh permintaannya. Nah di situ baru Allah akan nolong. Jadi bagaimana yang udah punya ilmu jangan nunggu babak belur dulu, Bu. Saya tahu nih caranya. Lepaskan perasaan kita tuh mampu, kita tuh hebat, saya tuh punya segalanya, punya segala sesuatunya gitu. Kemudian ada kan doanya ya, Bu ya? Apa doanya, Bu? Jangan bertumpu pada kemampuan diri kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri. Orang yang hidup terus-terusan kan pasti Zat yang maha hebat. Yang berdiri terus-terusan kan pasti Zat yang maha kuat ya. Dengan rahmat-Mu tolong saya ya Allah. Dengan kata-kata tolong tadi benar-benar Bu 100% minta tolongnya sama Allah. Bi rahmatika astaghits. Aslih li sa'ni kullah. Perbaiki diri kami, hubungan kami dengan suami ya Allah perbaiki, hubungan kami dengan orang tua perbaiki, hubungan kami dengan saudara perbaiki, hubungan kami dengan anak-anak ya Allah perbaiki ya Allah. Hubungan khususnya yang lebih kita mintakan, yang tertinggi hubungan itu adalah hubungan hamba dengan Engkau ya Allah. Perbaiki, dekatkan ya Allah hamba ini denganmu ya Allah, dekatkan ya Allah. Kenapa? Karena kalau seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah, mendekatkan dirinya hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki segala urusan hidup kita. Tapi bagaimana caranya? Diminta. Makanya kita sudah diajarkan doa ya. Seperti kemarin, itu harus dipraktekkan, Bu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sa'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfat aini. Jangan sekejap mata pun aku bertumpu dengan diriku. Udah doa itu, habis sholat udah doa, ketemu suami sebelah sama suami. Gimana ini? Tadi kan katanya jangan bertumpu dengan diriku. Pas lihat suami, enak. Kenapa? Nyebelin. Itu kan berarti bertumpu dengan diri kita. Kita udah doa, coba diperdalam lagi doanya ya Bu ya. Saya juga berusaha Bu, lihat anak nih. Gitu kan. Tadi saya udah doa, kenapa saya berarti masih menyimpan perasaan di dalam dada kita, nggak dilepaskan. Jadi kita nggak tawakal sama Allahnya kurang gitu. Kan kata Allah fa iza azamta. Udah hafal tuh ayatnya hebat. Nah, tinggal pelaksanaannya nih. Kalau kita udah berusaha sebaik mungkin ya sama anak, anaknya nggak responnya nggak negatif ke kita gitu ya.
Kita udah responnya baik sama suami, kayak kita udah solehah banget gitu ya Bu ya, tapi suami responnya kurang baik sama kita. Lepaskan tuh perasaan-perasaan seperti itu. Pokoknya saya sudah berusaha sebaik mungkin, selebihnya saya serahkan kepada Allah. Selama kita perasaan itu masih menggelayut dalam hati kita, masih dicokol aja, bercokol di sini, pertolongan itu tidak akan Allah berikan secara sempurna. Jadi gimana Bu Pia? Ya harus banyak-banyak mengingat Allah, serahkan sama Allah, gantungkan sama Allah. Kita seperti orang yang mau mendaki gunung. Kalau orang yang tidak menyerahkan urusannya kepada Allah, karena mendaki gunung itu jauh dan jaraknya panjang, dia bawa 2 karung di punggungnya, 1 karung makanan, 1 karung lagi air dan sebagainya. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama guide-nya, guide penunjuk jalan. Dia nggak percaya, masa sih ke atas nggak bawa apa-apa, emang bisa kan begitu. Tapi kalau yang satu, karena dia percaya dengan guide-nya, kata guide-nya, tenang Pak, nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa air. Loh gimana nanti kalau saya kelaparan? Oh saya tahu, dalam jarak sekian meter, sekian ratus meter, sekian kilo, itu ada pohon-pohonan, yang pohon itu bisa mengenyangkan kita. Dalam jarak sekian kilometer itu akan ada air, mata air yang bisa menghilangkan dahaga haus kita. Pokoknya Bapak tenang aja. Terus kok nggak bawa senjata tajam? Oh tenang Pak, kalau dikejar babi kan bisanya lurus aja, kita belok. Nah gitu. Terus kalau nanti di sana saya kedinginan, oh tenang Pak, saya sudah tahu dalam jarak sekian kilometer ada tenda. Nah udah, dia jalan dengan tidak membawa beban, naik ke atas. Sampailah ke atas. Beda dengan orang yang tidak percaya dengan guide tadi. Apa yang terjadi? Baru 1 kilo 2 kilometer dia udah kelelahan, balik, saya nggak kuat. Begitu ya. Nah, bagaimana ketika kita menyerahkan urusan kita kepada manusia, kita mampu untuk percaya kepada manusia yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang dimiliki olehnya. Ini yang memberikan janji adalah Allah. Allah yang maha segala-galanya. Begitu. Jadi pertolongan Allah itu intinya akan datang ketika kita melepaskan perasaan kita, khawatir kita dan sebagainya. Kita melepaskan bahwa diri kita yang paling, kita mampu untuk melakukan itu. Kita mampu, kita punya pengetahuan yang tinggi, EQ yang tinggi. Saya mau ukur EQ-nya aja hampir 200. Siapa pun di Indonesia yang EQ-nya 200? B.J. Habibie. Tahu Bu ketika istrinya meninggal, stres, depresi, ke psikiater dari mana-mana, seluruh dunia mungkin psikiater didatangkan. Apa yang terjadi? Ternyata innallaha yuridu an yukhaffifa ankum. Dalam surat An-Nisa, sesungguhnya Allah itu menginginkan keringanan, kemudahan buat kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tapi Allah memberikan statement di dalam Al-Quran, manusia itu sepintar-pintarnya juga tetap lemah. Lemah Bu. Karena lemah itu kata Allah, kalian serahkan urusan kalian kepada Allah. Ini Bu yang membuat kita hidup banyak masalah, berat, banyak beban, karena kita nggak menyerahkan sama Allah. Kita bawa sendiri, pakai perasaan sendiri. Kan kata Allah, kamu tuh harus lurus ke depan. Kita ikutin ke depan Bu. Kata Allah dari depan kamu harus ke kiri, ikutin kata Allah ke kiri. Kata Allah dari kiri masuk ke kanan, ikutin ke kanan. Kata Allah ke kanan, habis ke kanan lurus lagi, ikutin. Ini kagak kita ini Bu. Kata Allah, tawakallah sama Allah, gak usah terlalu takut dengan kehidupan ini walaupun COVID. Tetap aja dipikirin gimana ya buat masak besok. Padahal udah ngaji tadi. Tawakal sama Allah, yang penting udah berusaha. Nanti gimana ya buat bayar SPP? Bang, gimana nih Bang? Sambil bersungut-sungut gitu ya. Abangnya ngasih duit pas-pasan gitu, kurang buat bayar SPP. Padahal tadi udah ngaji. Kata Allah, kalau kalian ingin ditolong Allah, lepaskan itu rasa khawatir. Kalau udah berusaha, lepaskan khawatir kita.
nanti Allah akan kasih jalan keluar yang tidak terduga oleh pikiran kita. Mungkin ketika malam kita mikir, suami saya kan jualan cilok sehari dapat 50.000. Ini kayaknya nggak cukup. Udah biarin gitu. Biarin, yang penting kan udah usaha. Nanti akan dicukupkan oleh Allah. Di mana kayak terserah Allah. Katanya kan kita harus menyerah. Kita harus nurut. Pokoknya saya udah nurut sama Allah. Udah, saya doa sebelum tidur, kita doa. Kita bergantung sama Allah. Habis doa, saya harus bangun. Saya minta aja sama Allah yang Maha Kaya. Saya tidak bertumpu dengan suami saya. Udah, aku bangun tengah malam, doa, minta sama Allah. Yakin saya mampu, besok gak bakalan Allah sia-siakan. Coba aja. Masalahnya kita masih suka pakai perasaan kita. Dan udah gitu, karena kurang yakin, mempengaruhi ibadah kita. Kalau kita kurang yakin sama Allah, ibadahnya juga males-malesan. Tapi kalau orang yang yakin sama Allah, pasti ibadahnya juga rajin. Karena apa? Karena dia tahu dengan banyak mendekati Allah, artinya dia sedang mendekati kecukupan. Ibu tahu yang kemarin saya bilang, apa rumus orang yang paling kaya? Rumus supaya orang yang paling kaya itu dengan apa? Dengan kerja sungguh-sungguh kah? Dengan ibadah yang banyak kah? Atau dengan apa? Tawakal. Dengan takwa, orang itu akan diberikan kekayaan yang sempurna. Dengan takwa, Bu. Begitu ya, Bu ya. Jadi kembali lagi bahwa ketika Allah tidak membiarkan seorang hamba, nih tanda orang itu dikasih taufik ya Bu. Ini tandanya nih. Ketika seseorang tidak dibiarkan bertumpu kepada dirinya, kepada kemampuan dirinya, kepada intuisi perasaan-perasaannya. Itu tanda Allah masih taufik, Bu. Bisa dipahami? Belum ya, Bu. Jadi tandanya Allah kasih pertolongan kepada seseorang. Orang itu ketika punya kemampuan, dia tidak merasa dia sukses atau tidak sukses itu karena kemampuan dirinya, bukan. Tetapi semuanya akan dia gantungkan kepada Allah. Dia lepaskan bahwa saya ini pinter, bahwa saya ini bisa itu, dia lepaskan. Dengan perasaannya yang ada di dalam hatinya dia lepaskan. Enggak. Itu tandanya Allah sudah memberikan taufik pertolongan kepada orang itu. Kebalikan kata para ulama. Kalau orang tidak diberikan taufik oleh Allah, namanya khudlan. Kalau tadi taufik pertolongan, kalau ini khudlan, yaitu Allah merendahkan dia, tidak menolong dia dan sebagainya. Ketika Allah membiarkan diri kita bertumpu pada kemampuan kita. Ibu bikin kue nih, kan ibu biasanya baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus dipahami. Ya Allah, saya bisa bikin ini tuh karena pertolongan-Mu ya Allah. Kita masak enak-enak, dipuji sama anak. Ya Allah, saya bisa ini tuh karena-Mu ya Allah. Karena Engkau takdirkan, karena Engkau hadirkan, karena semuanya ini Engkau yang memberikan fasilitas. Ini tandanya orang ditolong oleh Allah. Kalau dengan apapun yang dia lakukan, apapun yang ada pada dirinya, dia tidak melihat itu punya dia gitu. Bisa dipahami Bu? Kebalikan kalau orang direndahkan oleh Allah, dia akan merasa ini kan punya saya. Ini kan saya pintar kok. Ini kan pokoknya ke makhluk gitu Bu. Kalau ke suami, emang suami saya hebat, emang suami saya pintar, emang suami saya ini dan sebagainya. Itu tandanya Allah sedang merendahkan orang tersebut. Jadi orang yang dapat taufik itu nanti karena dia tidak bertumpu kepada dirinya sendiri, pertolongan Allah itu akan datang Bu. Yang tidak disangka-sangka tadi. Tandanya itu Bu, lepaskan dulu, lepaskan. Jangan suka perasaan tuh dipendam di sini. Aduh gimana ya? Lihat anak ini jadi apa ya nanti? Nah itu kan berarti bertumpu kepada penilaian kita. Tapi kalau kita lihat
Insya Allah saya yakin. Nah, di sini khawatir dilepas, perasaan dilepas, tapi Allah yang ada di sini. Saya yakin Allah akan membuat anak saya jadi ini. Tapi ke Allah gitu Bu. Jadi itu maksud taufik Allah itu, dilepas perasaan khawatir dan sebagainya. Oh tapi kan bukan di pesantren Bu, ini di sekolah biasa. Emang Allah nggak bisa membuat dia jadi orang soleha di sekolah? Bisa Bu. Kalau orang bertumpu dengan kemampuan dirinya, walaupun anak itu di pesantren, belum tentu si anak ini jadi anak yang soleh atau soleha. Jadi ibu-ibu yang anak-anaknya tidak pesantren, jangan berkecil hati, tetap mohon sama Allah, bergantung kepada Allah, lepas itu kekhawatiran. Pokoknya dekati aja Allah. Insya Allah anak kita jadi orang hebat. Insya Allah anak kita jadi orang-orang soleh-soleha. Jadi, berarti kalaupun tidak di pesantren, tidak menutup kemungkinan dia jadi anak soleh ya Bu? Iya. Walaupun dia tidak di pesantren, insya Allah tetap. Apalagi yang di pesantren gitu ya Bu ya. Apalagi yang di pesantren, kan di situ dididik agama, digembleng, lihat dunia luar HP dan sebagainya. Jauh dari itu, tetap tidak boleh bertumpu dengan kemampuan yang ada di pesantren. Enggak, jangan. Oh saya mah sudah tenang Bu, anak saya pesantrenin. Kenapa? Kan di sana dididik agama sana. Jangan begitu. Jangan, salah ini. Kalau kita bertumpu dengan pesantren atau bertumpu dengan kemampuan kita, saya pesantren, saya biayain, saya ini. Terus di sana juga pendidikannya bagus. Jangan bertumpu dengan pendidikan yang bagus. Jangan bertumpu dengan nitip sama siapa gitu, jangan. Jadi mau yang di pesantren, enggak di pesantren, tetap kita harus bertumpunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jam berapa? Sudah jam 4. Kita akan cepatkan saja supaya. Nah, jadi untuk menutup tadi doa sudah. Sekarang untuk mendapatkan taufik dari Allah tadi, Ibu jangan mengandalkan perasaan, jangan bertumpu dengan kemampuan. Sekarang pertanyaannya, serahkan sama Allah, apakah kita sudah sholat apa belum? Tuh, satu Bu, kita tuh udah sholat apa belum? Karena sholat ini adalah mi'rajnya seorang mukmin kepada Allah. Mi'raj itu adalah istilah kalau orang tuh melejit gitu ya, naik ke atas gitu ya, sholat. Jadi kalau ada masalah, lagi ada sesuatu dan sebagainya, kita ini dekatkan dengan sholat. Yang kedua, kita ini udah minta apa belum? Jadi jangan mikirin yang masalah di sekeliling kita, mohon sama Allah. Yang ketiga, kita ini sudah zikir apa belum pada Allah? Gitu ya Bu ya. Kemudian ciri-cirinya Bu, kehidupan seseorang itu yang diberikan taufik oleh Allah itu nanti seseorang itu kalau jadi seorang istri jadi istri yang salihah. Kalau dikasih taufik oleh Allah. Kalau kita nih ada masalah, Allah mudah ngasih solusinya. Kalau bisa dikasih taufik oleh Allah, solusinya tiba-tiba datang. Kalau sedang dalam keadaan diuji, kita diberikan ketenangan menghadapinya. Kalau kita sebagai sosok ibu, kita dijadikan ibu yang salihah, ibu yang jadi teladan. Kalau kita dijadikan istri buat seorang suami, maka kita dijadikan istri yang salihah. Jadi kalau ada ibu-ibu sudah mengukur, alhamdulillah saya dikasih taufik hidayah sama Allah. Kita harus melihat, saya ini banyak sabarnya enggak sih di rumah, banyak ikhlasnya enggak sih menghadapi keadaan di rumah gitu. Nah, kalau ditolong oleh Allah, kita indikasinya itu tadi, indikasi yang berupa agama. Kemudian, dan emang dalam menghadapi kehidupan ini dikatakan wa huffatil jannatu bil makari, bahwa surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan.
tidak menyenangkan. Ujian datang, sesuatu yang dihinggapi oleh orang-orang terdekat kita juga. Tapi kalau orang ditolong oleh Allah, ketika menghadapi ujian-ujian itu, maka Allah akan nolong caranya gitu Bu. Jadi surga itu tidak didatangkan serba kecukupan, orang baik semua, jabatan tinggi, nggak ada masalah gitu. Atau masalahnya dikit, nggak begitu Bu surga itu. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya Allah, anak sakit, ya Allah, orang tua sakit. Nah itu surga Bu. Tapi bagaimana kita ditolong oleh Allah menghadapi itu semua? Begitu. Sudah paham Bu Yati? Mudah-mudahan ya. Ibu kalau nggak paham tuh harus ditanyakan. Karena ini pelajaran banyak tentang hati ya. Tentang hati, perasaan gitu ya, hati. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah itu akan menyelesaikan segala masalah kita. Karena kita lemah, Ibu jangan suka bertumpu dengan kemampuan kita. Walaupun kita dikatakan orang, oh cerdas, oh pintar, oh kaya, oh jabatan. Enggak. Tetap kita ini lemah. Jadi karena lemah, perlu bantuan Allah, perlu taufik Allah. Nah itu tadi caranya ya Bu ya. Lepaskan semua perasaan kita, ego kita, merasa diri punya kemampuan dan sebagainya. Lepaskan di hadapan Allah, nanti Allah akan memberikan taufik dalam kehidupan pertolongan. Dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah bila mana banyak kesalahan yang saya lakukan di forum ini, berkata-kata yang berlebihan atau kata-kata yang membuat ujub diri saya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.